萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在云端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Yun Fan menghirup nafas dalam-dalam saat dia melihat pria muda berjubah hitam yang berjalan dengan senyuman yang semakin sedingin es. Dia memegang longsword biru gelap erat di tangannya dan Douki di dalam tubuhnya bergejolak tanpa henti, muncul seperti banjir. Kejutan dalam hatinya telah sangat berkurang saat matanya menatap tajam pada Xiaoyan. Sebuah pemikiran, bagaimanapun, telah meningkat di dalam hatinya. Anak nakal ini pasti akan mencari Mystic Cloud Sect untuk membalas dendam sekarang setelah dia kembali ke Kekaisaran Jiama. Sepertinya saya harus mengirim informasi ini ke sekte. Jika tidak, kami mungkin akan lengah di masa depan. Mata Yun Fan berkedip. Dia memutar kepalanya ke arah wajah yang sama dengan Meng Li dan berkata dengan lembut dan cepat, "Aku akan menunda dia. Ambil kesempatan untuk pergi." Setelah itu menginformasikan pemimpin sekte kembalinya Xiaoyan. Dia tidak menunggu tanggapan Meng Li setelah kata-katanya terdengar. Bahunya bergetar dan sepasang sayap Douki biru pucat melonjak keluar. Kakinya dengan lembut menekan tanah dan tubuhnya berubah menjadi bayangan samar. Itu dicampur dengan angin pisau tajam saat dia menembak ke arah Xiaoyan. "Hati-hati!" Muhtie menegang ketika melihat Yun Fan tiba-tiba menyerang dan buru-buru berteriak mengingatkan. Namun, dia baru saja pulih setelah pengingatnya terdengar. Pemuda yang saat ini ada di depannya bukan lagi pemuda yang dikejar seperti anjing yang kehilangan rumahnya saat itu. Xiaoyan menoleh dan tersenyum pada Muhtie. Sekumpulan api jade hijau tiba-tiba muncul di tangannya. Dia mengangkat matanya sedikit dan melihat pria dan pedang yang dengan cepat diperbesar di matanya. Sudut mulutnya bergerak. Cahaya berwarna perak samar muncul dan muncul di bawah kakinya. Longsword biru panjang membawa aura pedang tajam saat merobek udara. Membawa angin, gelap dingin saat itu melesat ke arah dada Xiaoyan. Ketika tatapan semua orang terfokus padanya, Yun Fan tiba-tiba berteriak dengan keras, "Pergi!" Meng Li, yang sudah siap di samping, menginjak kakinya dengan kasar di tanah. Tubuhnya seperti bola meriam saat ia bergegas keluar dari rumah gubernur kota dengan cara yang seperti kilat. "Anda ingin pergi?" Xiaoyan dengan dingin tersenyum ketika dia mendengar suara angin yang bertiup yang muncul ketika Meng Li melarikan diri. Tangan kirinya diperpanjang sebelum tiba-tiba mengepal. Sebuah kekuatan hisap yang kuat segera meletus dari telapak tangannya. Angin liar segera muncul dari kekuatan hisap yang kuat. Bahkan batu-batu besar di halaman mulai bergetar hebat. Beberapa batang pohon patah. Tubuh Meng Li yang melarikan diri tiba-tiba berhenti di udara. Tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Semua perjuangannya tidak berhasil. Longsword di tangan Yun Fan tiba-tiba melarikan diri dari tangannya saat Xiaoyan mengisap Meng Li. Ini berubah menjadi glit dingin biru yang menembus tajam ke arah dada Xiaoyan yang berada di dekat. Ketika pedang itu meninggalkan tangannya, sepasang sayap di punggung Yun Fan mengepak dengan cepat dan dia bergegas ke langit dalam sekejap mata sebelum memutar tubuhnya untuk melarikan diri. Umpan Yak Xiaoyan mengangkat alisnya karena terkejut ketika Yun Fan tiba-tiba meninggalkan serangannya, berbalik, dan melarikan diri. Orang tua ini memang orang yang berbahaya. Sebelumnya, dia hanya meminta Meng Li untuk melarikan diri terlebih dahulu sehingga dia bisa menggunakan yang terakhir untuk diam-diam pergi. Lin Yan, Ziyan, dan yang lain yang kebetulan dengan santai di samping baru saja akan pindah setelah melihat Yun Fan melarikan diri ketika tawa Xiaoyan menghentikan mereka.
izinkan saya." Setelah tawa Xiao Yan terdengar, Meng Li, yang awalnya terbang ke arahnya di bawah pengaruh kekuatan hisap, tiba-tiba berhenti di udara. Sesaat kemudian, kekuatan dorong kuat sekali lagi melonjak keluar dari telapak Xiao Yan. Akhirnya, itu pecah dengan kuat di belakang Meng Li. Ekspresi yang terakhir tiba-tiba menjadi pucat setelah diserang oleh dua kekuatan. Darah segar berwarna merah terang langsung menyembur keluar. Xiao Yan melambaikan tangannya dan langit bergetar. Sebuah kekuatan tak terlihat secara acak mengayunkan Meng Li ke dinding. Akhirnya, dia mendarat di tanah dengan takdir yang tidak diketahui. Tubuh Meng Li baru saja mendarat di tanah ketika tubuh Xiao Yan yang berada di halaman anehnya menghilang. Bola mata Muhti dan yang lainnya hampir muncul ketika mereka melihat sosok seperti hantu. Apakah kecepatan ini tidak terlalu menakutkan? Gemuruh guntur samar bergema di halaman saat tubuh Xiao Yan menghilang. Sesaat kemudian, suara tajam hembusan angin tiba-tiba muncul di langit seperti Muhti dan yang lainnya sedang melihat lainnya. Tubuh manusia segera jatuh dari langit dengan cara yang menyedihkan. Akhirnya, itu dengan keras menabrak tanah dan debu segera menyebar ke seluruh tempat. Hanya 3 bintang, Do Wang. Jika aku membiarkanmu melarikan diri di depanku, bagaimana aku bisa membicarakan tentang mengakhiri dendam dengan Yunshan? Tawa lembut terdengar di langit. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat pemuda yang membawa penggaris berat mengepakkan sayap api batu giok hijau saat dia perlahan melayang di udara. Tatapannya acuh tak acuh saat dia melihat sosok manusia yang jatuh ke tanah. Debu perlahan tersebar di halaman. Sosok Yun Fan perlahan-lahan terungkap. Namun, pada saat ini, tetua Misty Cloud Sect ini, yang biasanya menyendiri, menampilkan wajah pucat. Masih ada sisa darah di sudut mulutnya. Yun Fan melirik Meng Li, yang nasibnya tidak diketahui, di sudut tembok. Kelopak matanya bergerak ketika dia berbicara dengan eksterior yang berani. Xiao Yan mengangkat sudut mulutnya dengan senyuman mengejek. Dia menggelengkan kepalanya dan terlalu malas untuk mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Sekelompok api hijau muncul dari telapak tangannya dengan jentikan jarinya. Suhu lingkungan seketika menjadi panas dengan munculnya gugus api ini. Misty Cloud Sect telah menghancurkan klan Xiao saya. Pembalasan ini adalah sesuatu yang akan membuat mereka membalasnya berkali-kali. Di masa depan, saya akan membunuh setiap anggota dari Misty Cloud Sect. Cepat atau lambat akan menjadi giliran anjing tua Yunshan. Xiao Yan tertawa. Tatapannya menatap sekelompok api hijau gelap di tangannya dan segera menggelengkan kepalanya. Dengan jentikan jarinya, sekelompok api itu meninggalkan tangannya dan segera menembak dengan akurat ke arah Yun Fan yang ketakutan. Api hijau giok baru saja melakukan kontak dengan tubuh Yun Fan ketika yang terakhir dinyalakan dengan api. Yun Fan yang sudah sangat terluka tidak punya waktu untuk melakukan manuver Douki untuk menahan suhu yang sangat tinggi. Tubuhnya meledak menjadi abu hitam hangus di tengah suara rendah dan dalam. Seluruh halaman benar-benar sunyi ketika mereka melihat tumpukan abu hitam yang hangus di tanah. Meskipun matahari tergantung tinggi di langit pada saat ini, Muhti dan yang lainnya tampak seolah-olah mereka berada dalam jurang yang dalam. Seluruh tubuh mereka sedingin es. Seorang elit doang yang masih melompat dengan cara yang hidup sebelumnya telah berakhir tanpa ada mayat di depan mata mereka. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan angin bertiup, menyebarkan abu hitam hangus di tanah. Sayap api batu giok hijau di punggung Xiao Yan perlahan menghilang. Sebuah cahaya perak muncul di bawah kakinya dan tubuhnya sekali lagi muncul di halaman dengan cara seperti hantu. Kakak laki-laki Muhti, kami belum bertemu selama 3 tahun. Apakah Anda masih sehat? Kaki Xiao Yan mendarat di tanah. Rasa dingin di wajahnya langsung menghilang ketika senyuman hangat sekali lagi memenuhi pemuda dengan sinar matahari. Namun,
Tidak ada yang akan berpikir bahwa pemuda ini adalah orang yang berhati lembut setelah kejadian tadi. Senyum kaku terungkap di wajah Muhti ketika ia mendengar suara Xiao Yan. Sikap itu sangat buruk. Dia juga sepertinya merasakan sesuatu saat dia langsung menggosok wajahnya dengan kasar. Baru kemudian dia berbicara dengan senyum pahit. Apakah kamu benar-benar Xiao Yan? Xiao Yan tercengang ketika mendengar ini. Dia menyeringai dan berkata, apakah ada orang lain di dalam kekaisaran Jiama yang berani memanggil dirinya Xiao Yan? Muhti mengangguk dengan sikap malu. Memang, nama Xiao Yan pada dasarnya menjadi kata yang tabu dalam kekaisaran Jiama selama beberapa tahun ini. Ini semua karena sekte besar itu memiliki kebencian yang mendalam untuk nama ini. Kakak laki-laki Muhti, terima kasih banyak atas masalah itu. Xiao Yan perlahan berjalan menuju Muhti dan tersenyum ketika dia berbicara. Para penjaga di samping yang terakhir segera tegang. Tangan mereka gemetar sedikit saat mereka memegang senjata mereka. Mereka baru saja menyaksikan, dengan mata kepala mereka sendiri, seorang elit Duwang berakhir tanpa mayat karena pemuda ini. Muhti melambaikan tangannya dan menyebarkan penjaga yang memalukan di sekitarnya. Hanya pada saat ini Muhti mampu sepenuhnya merasakan bahwa yang baru saja terjadi adalah kenyataan dan bukan ilusi, namun kenyataan ini terlalu sulit dipercaya. Batuk saudara Xiao Yan. Hehehe, sebenarnya saya telah menerima surat dari klan saya saat itu untuk membuat saya diam-diam memberi Anda bantuan jika memungkinkan. Namun, saya pikir itu tidak akan menjadi hal yang sulit bagi Anda untuk meninggalkan Zhen Gui pas mengingat kekuatan Anda saat itu. Bantuan kecilku itu tidak banyak. Muhti mengusap kepalanya. Kekuatannya yang kuat membuatnya menunjukkan perasaan yang jujur dan lugas ketika dia tersenyum. Hehehe, klan Muhya. Xiao Yan akan mengingatnya. Xiao Yan tersenyum dan menunjuk ke arah luar rumah gubernur kota. Dia berkata, maafkan saya karena serangan saya terlalu kuat. Anda mungkin perlu menunjukkan diri secara pribadi dan membereskan tempat ini. Muhti mengendus bau berdarah yang menyebar dari luar. Dia segera tertawa pahit. Orang ini memang bukan lagi pria muda yang sentimental dan lembut di masa lalu. Kali ini, aku takut bahwa Misty Cloud Sector akan benar-benar menjadi terbalik dengan intensitas yang lebih besar karena pria muda ini. Saudara Xiao Yan, tidak peduli apa, saya harus berterima kasih kepada Anda untuk campur tangan hari ini. Jika tidak, kemungkinan trik Meng Li akan berhasil. Muhti berbicara dengan tulus saat dia menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dengan ekspresi serius. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah itu dia menyilangkan jari-jarinya dan berkata dengan lembut, saya belum pernah ke Kekaisaran Jiama selama 3 tahun. Bisakah saya mendapatkan saudara besar Muhti untuk memberitahu saya tentang situasi saat ini di dalam kerajaan Jiama? Kekaisaran Jiama telah menjadi sangat penting selama beberapa tahun ini. Semua hal ini disebabkan oleh Misty Cloud Sect. Muhti merajut alisnya dan menghela nafas. Dia segera berkata pada Xiao Yan, ini akan menjadi cerita panjang. Jika saudara Xiao Yan tidak terburu-buru pergi, silakan masuk ke rumah dan izinkan saya memberitahu Anda secara detail. Xiao Yan merenung sejenak setelah mendengar ini. Namun, dia tidak menolak tawaran itu. Sekarang dia kembali ke kekaisaran. Yang paling penting adalah memahami situasi di dalam kekaisaran. Jika tidak, itu akan menjadi tindakan yang paling bodoh untuk terus mengamuk. Kalau begitu, aku akan merepotkan kakak Muhti. Muhti segera bersukacita ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menolaknya. Dia buru-buru mengundang Xiao Yan ke aula. Dia jelas mengerti bahwa jika masalah Xiao Yan kembali ke kekaisaran Jiama menyebar, itu pasti akan menjadi acara besar dan yang paling sensasional di Kekaisaran Jiama. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like,
komen, subscribe, dan sharingnya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.